Pada hari ini, Wang Lin memejamkan mata dan ekspresinya tetap muram saat dia bergerak maju. Namun pada saat ini, akal ilahi yang samar melanda Wang Lin dengan sangat cepat. Wang Lin tidak berhenti saat dia bergumam. Yang ke-9. Selama 2 bulan ini adalah 9 kalinya akal ilahi melanda. Yang memberi Wang Lin lebih banyak tekanan adalah bahwa akal ilahi berbeda setiap kali. Jelas itu 9 orang yang berbeda. Setelah 3 napas waktu, akal ilahi menarik dan menyapu Wang Lin sekali lagi. Wang Lin tetap tenang dan terus berjalan. Setelah akal ilahi pergi, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Matanya berbinar saat dia bergumam, masih belum cukup. Saat berjalan melalui gurun ini, terutama saat tidak ada matahari atau bulan, mudah untuk lupa waktu. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sudah lama terbiasa dengan kesepian, dia akan menjadi gila di sini. Dibandingkan dengan kesendirian di sini, dekade kultivasi atau ratusan tahun yang dihabiskannya di tanah dewa kuno semuanya lebih intens. Kesepian di sini benar-benar tidak banyak. Sementara dia berjalan, sosoknya perlahan menghilang ke kejauhan. Seolah-olah sosoknya bisa mengungkapkan kesepian di hatinya. Satu orang, satu dunia secara diam-diam ada, berjalan tanpa akhir. Bulan, 1 bulan, 1 bulan. Wang Lin berjalan melalui gurun pasir hitam selama 6 bulan. Seorang kultivator biasa akan menjadi gila. Ini bukan kultivasi, tetapi terus bergerak maju di dunia yang sunyi ini sambil menanggung tekanan sendirian di dunia. Namun semua ini tidak ada artinya bagi Wang Lin. Gurun hitam meluas tanpa henti. Akal ilahi melanda Wang Lin. Pada saat ini Wang Lin mengangkat kepalanya dan rasa dingin memenuhi matanya. Akal ilahi ke-32, aku memiliki energi iblis yang cukup. Wang Lin saat ini tertutup kabut. Dia ditutupi energi iblis, seperti api hitam mengamuk di padang pasir. Akal ilahi menyapu dan menghilang jauh melampaui Wang Lin. Beberapa napas kemudian, akal ilahi ke-32 dengan cepat mundur. Namun saat itu melewati Wang Lin, energi iblis dari Wang Lin meletus. Dia telah menunggu setengah tahun, dan mengamati selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin menunggu energi jahat yang secara alami muncul di sini dan mengumpulkannya. Selama waktu ini, dia harus berhati-hati untuk tidak membiarkan energi jahat ini mempengaruhi jiwa asalnya. Pada saat ini semuanya meletus. Api iblis melesat ke langit. Seolah-olah api hitam itu akan membakar langit. Bayangan iblis raksasa muncul dan tanpa ampun berusaha untuk menelan akal ilahi yang pergi. Saat akal ilahi berusaha kabur, sebagian darinya dimakan. Pada saat ini, Wang Lin bisa merasakan energi asal dingin memasuki pikirannya melalui energi jahat. Akal ilahi dengan cepat berkontraksi dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari api iblis. Itu akan melarikan diri jauh. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu 6 bulan untuk saat ini, dan semuanya masih dalam rencananya. Saat akal ilahi lolos, lengan Wang Lin terbuka dan raungan yang dia alami selama setengah tahun dilepaskan. Pada saat ini, semua energi jahat di sekelilingnya menyebar. Saat Wang Lin berdiri di sana, helai gas hitam keluar dari tubuhnya. Kabut hitam dengan cepat menyebar dan segera menutupi lebih dari beberapa ribu kaki. Saat gas hitam dilepaskan dari tubuh Wang Lin dan menyebar jauh dan anggur, penampilan sejatinya akhirnya bisa dilihat sekali lagi. Siapapun yang akrab dengan Wang Lin akan terkesiap jika mereka melihatnya sekarang. Meskipun Wang Lin saat ini masih memiliki pakaian yang sama, rambut panjangnya berwarna hitam seperti tinta yang mengalir di udara. Wajahnya begitu cekung sehingga dalam sekejap, dia tampak seperti sekantung tulang. Secara khusus, matanya tenggelam dengan jejak pembuluh darah hitam. Wang Lin tidak lagi terlihat seperti seorang kultivator normal tetapi seorang kultivator iblis. Selain itu, temperamen ganas mengelilingi Wang Lin, membuatnya terlihat sangat berbeda. Biasanya setengah tahun mengumpulkan energi iblis tidak akan mengubah Wang Lin seperti ini, dan dia tidak akan bisa mengumpulkan energi iblis begitu banyak. Dia harus berkultivasi di sini selama beberapa dekade untuk mencapai efek ini. Wang Lin bisa melakukan ini karena dia bukan seorang kultivator yang saleh. Dia telah berdiri di kedua sisi selama lebih dari 1000 tahun kultivasinya, terutama saat dia menggunakan jari iblis, yang memungkinkannya untuk menjadi kultivator iblis untuk sesaat. Dia telah pergi ke ekstrim untuk menggunakan beberapa mantra yang kuat. Saat kedua tangannya terbuka, matanya melepaskan niat membunuh yang kuat dan energi iblis dengan cepat berkembang. Sama seperti akal ilahi akan melarikan diri, Wang Lin meraung. Sebelum raungan ini, energi iblis tak berujung tiba-tiba runtuh. Sama seperti energi iblis dari setengah tahun yang lalu, saat itu runtuh, dengan cepat menyebar. Itu menyebar begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat iblis menyebar sebelum menutupi ratusan ribu kilometer.
Akal ilahi yang melarikan diri diselimuti di dalam. Jika ini dia, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Wang Lin. Ini hanyalah langkah kedua, masih ada langkah ketiga. Saat energi iblis menyebar ke ratusan ribu kilometer, Wang Lin mengambil langkah dan lubang yang dalam muncul. Wang Lin maju ke depan dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, pembuluh darah hitam di wajahnya bergerak, dan begitu pula energi iblis di tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan dia mengarahkan jari iblis ke langit. Dia meminjam kekuatan jari iblis untuk mengendalikan energi iblis di dunia sehingga akan menghilang lebih lambat dan bergerak bersamanya. Ini memungkinkan Wang Lin untuk tetap diselimuti energi iblis ini. Pada saat ini pikiran Wang Lin jernih. Ini adalah momen kebenaran. Dengan setiap napas, lebih banyak energi iblis akan hilang, dan jika dia tidak dapat menemukan sumber akal ilahi, setengah tahun kerjanya akan berakhir dengan kegagalan. Kecepatannya mencapai batasnya saat dia maju ke depan seperti meteor menuju tempat dia mengunci akal ilahi lainnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Energi jahat yang mencakup ratusan ribu kilometer bergerak maju dengan kecepatan cepat. Namun lingkaran energi iblis ini dengan cepat menghilang. Bayangan hitam bergerak seperti kilat di dalam energi iblis. Tidak mungkin untuk melihat penampilan sebenarnya dari bayangan ini. Wang Lin harus meninggalkan gurun pasir hitam ini, dan akal ilahi yang melanda adalah kuncinya. Namun Wang Lin tidak bisa melacaknya dengan akal ilahi. Meskipun dia tidak tahu mengapa akal ilahi lainnya tidak memicu reaksi, Wang Lin tidak berani mencoba menggunakan reaksinya. Dia hanya bisa bertahan dan menunggu. Namun dia tidak punya waktu untuk menunggu selama beberapa dekade. Belum lagi membantu Zoe, dia bahkan tidak akan bisa membantu si Tunan menghilangkan racun. Setengah tahun yang lalu, saat dia menemukan bahwa dia telah memadatkan jejak energi iblis dan menghancurkannya, dia melihat sesuatu. Saat energi iblis menyebar sejenak, Wang Lin merasa seperti berada di dalam kehampaan. Samar-samar dia mendapatkan pemahaman tentang tempat ini di kekosongan ini. Dia menyebarkan akal ilahinya, dan itu langsung menyebar lebih dari 1000 kaki tanpa halangan. Penemuan ini membuka pintu besar bagi Wang Lin yang bingung. Untuk mengumpulkan lebih banyak energi iblis dan untuk mempersingkat waktu yang diperlukan, dia dengan tegas menggunakan jari iblis untuk menyerap energi iblis. Dia menyerapnya cukup cepat untuk menjadi kultivator iblis sejati. Ini membuatnya memiliki energi iblis yang kuat, tetapi harganya tinggi. Tidak hanya perubahan penampilan Wang Lin, sekarang ia memiliki niat jahat di tubuhnya. Pada saat ini dia bergerak dengan kecepatan penuh saat dia bergerak maju, dan akal ilahinya menyebar ratusan ribu kilometer. Saat energi iblis menghilang, jarak dengan cepat memendek. Akal ilahinya yang menyebar dalam energi iblis tidak menyebabkan reaksi dari padang pasir. Namun Wang Lin tahu bahwa saat akal ilahi pergi keluar dari energi jahat ini, itu akan menyebabkan gurun pasir hitam bereaksi. Cahaya abu yang turun setengah tahun yang lalu selama eksperimennya, adalah sesuatu yang masih diingat Wang Lin di dalam hatinya. Pada saat ini dia dengan cepat bergerak dengan akal ilahinya yang terkunci pada akal ilahi yang mundur dengan cepat. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak energi jahat, itu masih cepat menghilang, jadi sekarang kurang dari setengahnya tetap ada. Wang Lin mengepalkan giginya dan meraung di dalam hatinya, sedikit lebih cepat. Akal ilahi yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Itu tidak lagi lolos tetapi mengarah ke langit. Itu terputus. Mata Wang Lin menyala. Dia sudah mengharapkan orang lain untuk melakukan ini, memotong sebagian dari akal ilahi sehingga lokasi mereka tidak akan ditemukan. Saat akal ilahi terputus, Wang Lin batuk darah. Darah bersinar terang, dan Wang Lin melompat ke dalamnya dan melintas ke depan. Darah keluar. Darah yang keluar adalah untuk melukai diri sendiri dengan imbalan peningkatan kecepatan yang ekstrim. Alasan Wang Lin tidak menggunakannya melawan angin puyuh setengah tahun yang lalu, adalah karena angin puyuh terus-menerus menyerap gas abu dan meningkatkan kecepatan. Darah yang keluar hanya memberikan ledakan kecepatan untuk waktu yang singkat. Akibatnya, dia akhirnya tidak bisa melarikan diri. Sinar darah menyala dan kecepatan Wang Lin meningkat pesat. Dia mengabaikan akal ilahi yang terputus dan terus menyerbu ke arah mana akal ilahi itu berasal. Meminjam sedikit energi iblis yang tersisa, dia bergegas keluar, mengejar akal ilahi yang terputus itu. Di kejauhan, bayangan besar muncul dalam pandangan Wang Lin. Bayangan ini menjadi lebih besar di mata Wang Lin sampai terungkap sendiri. Mata Wang Lin menyusut. Dia akrab dengan bayangan ini, sangat akrab. Itu adalah menara hitam yang berdiri di dalam gurun pasir hitam tak berpenghuni ini. Itu dipenuhi dengan energi iblis begitu banyak sehingga orang bisa merasakan aura gila dari jauh. Wang Lin telah melihat menara hitam seperti ini sebelumnya. Di negara iblis langit, dengusan dingin hampir membuat tubuh Wang Lin runtuh terakhir kali dia ada di sana.
Dia tidak bisa lepas dari mantra dari menara di tanah roh iblis. Jika bukan karena simulasi buah kenaikan surgawi, dia akan kehilangan jejak menara iblis yang tersebar. Iblis yang tersebar. Saat itu Beilou mengatakan bahwa ada 9 iblis yang tersebar di bawah iblis kuno. Aku bertemu satu-satunya di tanah roh iblis. Aku tidak berpikir aku akan menemukan menara iblis yang tersebar di sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti. Ekspresinya berubah sedikit merah. Ini adalah reaksi dari menggunakan pelarian darah. Energi iblis yang tersisa di udara juga menghilang. Ada menara iblis yang tersebar di sini, dan iblis kuno Beilou sangat ingin datang. Bunga surgawi mengatakan bahwa setelah alam surgawi runtuh, Kaisar surgawi King Lin terluka parah. Kemudian dia terjerat oleh 2 orang luar dan dipaksa untuk berlatih tertutup di sini. 2 orang luar itu mungkin iblis kuno Beilou dan iblis kuno. Saat Wang Lin melihat menara hitam, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya dan dia tercerahkan. Berbagai pikiran melintas di kepalanya. Mata Wang Lin menyala saat dia tampaknya memahami sedikit situasi. Iblis Beilou dibagi menjadi 9 bagian dan kemudian disegel di dalam tanah roh iblis. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang awalnya merupakan tanah surgawi berubah menjadi tanah iblis. Siapa itu yang menyegel iblis kuno Beilou dan mengapa hanya ada iblis yang tersebar dan bukan iblis kuno di tanah roh iblis? Di mana iblis kuno? Pergi dengan analisis ini, iblis kuno ini pasti ada di sini di gua kelima, tempat Kaisar King Lin berada. Wang Lin tiba-tiba tercerahkan. Dia sudah lama mencurigai ini, dan begitu dia melihat menara iblis yang tersebar, dia mulai berspekulasi. Iblis yang tersebar. Aku tidak tahu apakah aku bisa melawan iblis yang tersebar dengan tingkat kultivasi saat ini. Energi asal di dalam tubuhnya bergerak dan menekan luka-luka darinya menggunakan pelarian darah. Permusuhan muncul di wajahnya. Setengah tahun menunggu dan efek dari energi jahat menyebabkan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Apalagi saat ini, saat penampilannya begitu ganas. Wang Lin melangkah menuju menara. Menara hitam tidak terlihat jauh, tapi masih jauh di dalam gurun pasir hitam ini. Namun itu bukan apa-apa untuk Wang Lin, dan dia dengan cepat menutup celahnya. Namun saat dia bergerak maju, tanah di depan menara hitam bergetar. Butir pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk lusinan orang yang terbuat dari pasir. Mereka semua mengenakan pakaian yang sangat kuno dan dipenuhi dengan energi iblis. Energi iblis mereka menyatu bersama di udara untuk membentuk sosok aneh. Ini adalah sosok seorang pria tua. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin, dan kemudian dia menunjuk padanya. Beberapa lusin orang pasir mengaum dan menyerang Wang Lin. Sinar mantra memenuhi langit dan mantra warna-warni melintas saat mereka mendekati Wang Lin. Keganasan di wajah Wang Lin meletus setelah 6 bulan menahan. Tanpa ragu, dia muncul di hadapan orang pasir dan jari telunjuk kanannya langsung menekan ke bawah di antara alis orang pasir itu. Dengan letusan, orang pasir itu bergetar dan jatuh ke tumpukan pasir yang berserakan di mana-mana. Sebuah boneka belaka ingin menghentikanku. Tubuh Wang Lin berkedip dan segera muncul di sebelah boneka pasir lain. Mantra muncul di jari-jarinya saat dia menyapu boneka, menyebabkannya runtuh. Pada saat ini mantra dari puluhan boneka mengambil banyak bentuk dan mendekati Wang Lin. Saat itu mendekat, ada kilatan cahaya biru di mata Wang Lin. Perisai cahaya biru muncul dan menyapu daerah itu, menyebabkan ledakan kuat saat mantra bertabrakan dengannya. Semua mantra dihentikan 10 kaki jauhnya dari Wang Lin, dan tidak satu mantra pun yang berhasil dalam jarak 10 kaki darinya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke setiap boneka pasir saat dia melewati mereka. Saat Wang Lin bergerak, ledakan tidak pernah berhenti. Setiap ledakan berarti boneka runtuh. Permusuhan di wajah Wang Lin menjadi lebih kuat saat tubuhnya berkedip dan dia muncul di belakang orang pasir terakhir. Tangannya meraih kepala boneka dan tanpa ampun meremas. Setelah suara mengejutkan bergema, dia terbang ke udara, tetapi dia tidak melewati batas 200 kaki. Panggil angin. Saat Wang Lin terbang, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk pada pria tua yang dibentuk oleh energi iblis yang dilepaskan oleh boneka. Wajah pria tua itu penuh kejutan. Apa yang terjadi tadi terlalu cepat. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, pembantaian telah berakhir. Dalam pandangannya, pemuda ganas di hadapannya lebih seperti iblis daripada dia. Dia tidak tahu setelah mengumpulkan energi iblis selama setengah tahun, sisi iblis Wang Lin telah terbebas. Setelah dia mengatakan, panggil angin, angin hitam muncul, membentuk 4 naga hitam yang menderu. Namun perubahan aneh terjadi pada keempat naga hitam itu. Ada satu tanduk panjang di kepala masing-masing dari 4 naga hitam. Taring mereka juga lebih panjang. Hanya dengan melihat gigi-gigi tajam itu sudah cukup untuk membuat kulit kepala gatal. Naga langit macam apa ini? Mereka jelas naga iblis.
Keempat naga iblis yang muncul tidak mengeluarkan angin dingin. Sebaliknya, mereka menghirup dan angin hitam di sekitar mereka melahap. Saat mereka melahap angin hitam, suara letupan datang dari tubuh mereka. Baju besi hitam muncul di tubuh keempat naga iblis ini. Baju besi ini tidak lengkap, hanya sebagian yang muncul. Namun baju besi yang tampak ganas dan duri tajam membuat naga iblis terlihat lebih jahat. Tidak hanya pria tua itu, bahkan Wang Lin terkejut. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Hanya satu garis yang bergema di dalam kepalanya. Mantra surgawi macam apa ini? Itu jelas merupakan seni iblis. Wang Lin menunjuk dan kemudian naga iblis menyerbu pria tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah dan tangannya membentuk segel. Namun pada saat ini, keempat naga iblis mengeluarkan auman bersatu yang mengguncang dunia. Pasir hitam di dunia ini mulai naik ke udara. Gelombang suara yang diciptakan oleh raungan ini mengandung niat jahat, dan mantra pria tua itu terganggu olehnya. Dia dengan cepat mundur dan hendak kembali ke menara hitam di kejauhan. Keempat naga iblis mengejar dari dekat. Kepala besar mereka, gigi ganas dan air liur yang jatuh dari mulut mereka sangat mengejutkan. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat ia terbang menuju menara hitam di belakang empat naga iblis. Namun dia selalu tetap di bawah 200 kaki, dan keempat naga iblis itu sama. Ketakutan memenuhi mata pria tua itu saat dia melarikan diri ke menara hitam. Namun kultivasinya hanya pada tahap awal Nirvana Scryer, jadi dia tidak bisa lepas dari naga iblis sama sekali. Saat keempat naga iblis itu mendekat, pria tua itu meraung putus asa, "Tuan Iblis selamatkan aku." Tepat saat dia berteriak, pandangannya menjadi hitam dan rasa sakit yang kuat menjalari tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Keempat naga iblis tampak seperti mereka berjuang untuk makanan saat mereka bertarung satu sama lain sampai salah satu dari mereka melahap pria tua itu. Selusin orang lagi tiba-tiba terbang keluar dari menara. Mereka semua berpakaian hitam dan kepala mereka tertutup. Mereka menatap keempat naga iblis dengan tatapan dingin. Total 32 helai akal ilahi. Pria tua yang mati adalah salah satunya, jadi 31 pergi. Wang Lin mengingat masing-masing akal ilahi yang telah melanda. Hanya ada 32 akal ilahi. Tidak ada orang yang terbang keluar dari menara hitam yang lemah. Niat membunuh memenuhi wajah Wang Lin. Dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin pergi, semua jawabannya ada di tempat ini. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Wang Lin memirang orang-orang itu dengan empat naga iblis yang mengelilinginya. Tuan Iblis Pembantaian. Sebuah suara tua datang dari orang-orang ini dalam warna hitam. Masing-masing dari mereka membentuk segel dan menunjuk ke antara alis mereka. Dalam sekejap, sejumlah besar energi iblis dilepaskan dan membentuk bayangan iblis di atas mereka. Sebelum bayangan bisa terbentuk, Wang Lin tidak ragu untuk menunjuk padanya, menyebabkan keempat naga iblis mengaum dan menyerang ilusi. Wang Lin mengungkapkan seringai saat dia menyerbu seperti pedang tajam ke arah kerumunan. Saat dia menyerbu, dia mengulurkan tangan dan tombak terbentuk. Sementara penuh dengan niat membunuh, Wang Lin melemparkan tombak. Tombak itu seperti sambaran petir hitam saat menangkap empat naga iblis. Seolah-olah itu telah berubah menjadi naga kelima, dan itu bertabrakan dengan bayangan. Ini menciptakan suara keras yang menyebabkan bumi bergetar. Naga iblis menghilang dan tombak juga hancur. Bayangan iblis mengeluarkan raungan, dan dampak kuat yang diciptakannya membuat Wang Lin mundur beberapa langkah dan melihatnya dengan tatapan suram. Setelah mengeluarkan raungan, bayangan iblis berputar dan hancur berkeping-keping. Bahkan orang-orang berpakaian hitam yang menciptakan bayangan iblis runtuh. Tepat saat mereka runtuh, Wang Lin mengambil langkah dan dengan cepat tiba di hadapan para pria berpakaian hitam. Dia menyapu tangan kanannya dan semua kepala mereka terbang. Semua kepala tampak berbeda dan diselimuti oleh gas hitam. "Kepalamu sangat berguna untukku." Wang Lin menatap menara hitam 100 kaki, dan matanya jatuh di atas. Dia bisa melihat seseorang berdiri diam di sini. "Aku iblis air jatuh yang tersebar, Minghai. Jika kamu bisa membunuhku, maka kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan lukisan gunung dan sungai Kaisar Surgawi, asap gurun kesepian." Dia mengenakan baju besi abu dan energi iblis keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan iblis di belakangnya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia satu dengan gurun pasir hitam. Mustahil untuk melihat wajahnya di bawah baju besi kelabu. Suaranya datar tanpa emosi. Saat dia berbicara, tatapannya terkunci pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram, dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan semua kepala ke tasnya. Wang Lin kemudian menatap orang yang mengaku bernama Minghai, dan dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya tidak lebih lemah dari Nirvana Cleanser. Apa yang membuatnya merasa lebih aneh adalah bahwa selain dari untaian energi iblis, ada juga energi spiritual surgawi.
Wang Lin menatap pria itu dan dengan tenang bertanya, apakah aku satu-satunya di sini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya. Matanya tiba-tiba bersinar dan dia perlahan berkata, saat kamu memukulku, kamu akan tahu segalanya. Dengan itu dia maju selangkah. Dengan langkah ini, dia melompat dari menara. Saat dia melayang di udara, tangannya tanpa ampun menggenggam kekosongan. 5 helai asap hitam muncul dan melesat ke Wang Lin. Kelima helai asap hitam itu tampaknya mampu memotong ruang itu sendiri. Saat itu bergerak, 5 tanda mengerikan muncul seolah-olah itu telah memotong langit itu sendiri. Mata Wang Lin menyusut dan dia segera mundur beberapa langkah. Asap hitam menabrak tanah adalah Wang Lin dan menendang banyak pasir. Gelombang pasir naik ratusan meter ke udara dan menimpa Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan tangannya membentuk segel. Kemudian dia menunjuk ke depan dan berteriak, panggil hujan. Setelah dia berbicara, langit berubah warna dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tetesan air hujan berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dengan kata-kata Wang Lin. Tetesan air hujan ini mengandung energi asal dunia. Pasir mengeluarkan suara letupan yang meredam dan menghilang saat bertabrakan dengan hujan. Wang Lin tidak berhenti dan terus mundur. Tangannya berubah untuk membentuk lebih banyak segel dan hujan. Semuanya dalam 10.000 kaki ditutupi oleh tetesan hujan. Hujan yang turun dari langit melesat maju seperti pedang tajam saat Wang Lin melambaikan tangannya. Ada gemuruh yang mengguncang surga, dan gelombang pasir dengan cepat menghilang di bawah pengaruh hujan. Tepat pada saat ini, pria bernama Ming Hai menyerbu ke depan dan langsung melewati gelombang pasir. Dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, ledakan pasir. Pasir di tanah di depannya bergetar dan tiba-tiba terbang ke udara. Kemudian mengarah ke Wang Lin dari semua arah. Jumlah pasir yang tak berujung dari jauh lebih jauh tampaknya berkumpul menuju lokasi ini. Pasir memanjang sejauh mata memandang. Pasirnya terlalu cepat, dan itu datang dari segala arah seolah ingin melahap Wang Lin. Jika melihat dari atas, gelombang pasir sedang berkumpul. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia meludahkan sesuatu. Cap penyegelan surgawi 18 neraka keluar dan berubah menjadi gunung kecil. Dia kemudian berteriak, Magic Arsenal, dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah tangisan hantu bergema di langit dan setitik cahaya memenuhi dunia saat Wang Lin melambaikan tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, termasuk jiwa dewa darah. Ada juga banyak jiwa surgawi dan jiwa semua orang yang telah dibunuh Wang Lin. Orang-orang ini dipanggil oleh mantra Wang Lin semua meraung. Suara itu menggantikan semua yang lain di dunia, termasuk suara pasir yang bersiul. Jiwa pertempuran ini diposisikan di sekitar Wang Lin. Dengan pemikiran dari Wang Lin, jiwa-jiwa ini keluar. Di antara mereka, jiwa dewa darah paling tirani. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata merah, tetapi dia tidak menyerang dan malah menyerang keluar dengan suara gemuruh. Ada juga banyak jiwa surgawi yang tampaknya menjadi gila dan menerkam di sekitar mereka. Di antara jiwa-jiwa ini, ada orang-orang dari alam pembantaian. Itu adalah tambahan baru, dan saat mereka muncul, niat membunuh memenuhi area itu. Saat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Wang Lin, mereka bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Akibatnya, gemuruh tak berujung bergema di seluruh dunia. Ming Hai memiliki ekspresi tenang saat dia menunjuk ke antara alisnya. Kilatan cahaya putih datang dari alisnya dan membentuk pedang 3 inci. Pedang ini benar-benar sementara, dan saat itu muncul, itu melepaskan energi pedang yang mengejutkan. Energi pedang ini sangat kuat sehingga hampir bisa membuka langit. Pedang ini diberikan kepadaku oleh Kaisar Surgawi. Namanya Fang Zhu. Ada sedikit nada melankolis dalam suara Ming Hai, dan dia melemparkan pedang kecil di tangannya. Ada kilatan cahaya putih saat pedang itu terbang ke arah. Itu sangat cepat dan tampak seperti garis putih yang mendekati Wang Lin. Pedang ini memiliki roh. Mati olehnya adalah keberuntunganmu. Ming Hai menghela nafas lembut. Tidak mungkin untuk melihat ekspresinya, tetapi desahan menembus gas hitam dan mendarat di telinga Wang Lin. Tanpa ragu, tangan Wang Lin membentuk kepalan dan bayangan dewa kuno muncul di belakangnya. Dia kemudian melangkah melalui butiran pasir dan melemparkan pukulan ke cahaya putih. Ada ledakan keras dan angin puyuh muncul di hadapan Wang Lin yang menyapu semua pasir dan bertabrakan dengan cahaya putih. Energi pedang yang mengguncang surga meledak pada saat ini. Bahkan energi pedang Ling Tianho sangat rendah. Energi pedang ini seperti pelangi, dan saat itu muncul, angin puyuh yang dibentuk oleh tinju Wang Lin runtuh. Dipotong menjadi 2. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia terus mundur, melemparkan pukulan saat dia melakukannya. Keributan berlanjut, dan dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia menghindari energi pedang. Ada sedikit kekecewaan di mata Ming Hai, dan dia berbalik untuk berjalan kembali ke menara.
Pedang kecil itu telah menembus semua gelombang kejut yang dikirim oleh tinju Wang Lin. Kemudian melintas dan berubah menjadi sinar cahaya putih yang menembaki Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening, dan cahaya biru melintas di mata kanannya. Perisai cahaya biru muncul di depan Wang Lin dan cahaya putih bertabrakan dengannya. Suara letusan bergema dan bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin menjadi lebih solid. Dia merenung diam-diam sebagai bintang dewa kuno perlahan-lahan diputar. Kenangan yang dia warisi dari Tusi melintas di benaknya. Setelah menarik napas panjang, Wang Lin meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Lalu jarinya menyilang, membentuk tanda aneh. Curi jasa langit, ambil jiwa alam semesta, kumpulkan orde kuno, ingatan abadi. Bahasa dewa kuno perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Saat dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin juga membentuk segel yang sama. Meskipun Wang Lin telah mewarisi banyak mantra dewa kuno bintang 5 hanya bisa menggunakan beberapa dari itu. Selain memanggil kekuatan leluhur kuno dan memanggil tombak, ada juga mantra ini. Mantra ini adalah batas jumlah kekuatan yang bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 5, dan itu bernama Merit Spirit. Alih-alih pedang putih, mantra itu ditujukan pada pria bernama Ming Hai. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya hantu saat ia mendorong segel tangan ke depan. Sejumlah besar kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di segel di dalam tangannya. Curi jasa langit. Pada saat ini, seluruh dunia berubah. Langit redup sepertinya terbuka oleh sepasang tangan raksasa. Semua pasir di sekitarnya langsung terlempar oleh gelombang kejut. Ini memungkinkan jiwa-jiwa dari Magic Arsenal untuk menyerang maju. Dunia berubah di ruang di luar tanah roh iblis, dan energi asal tak berujung mulai berkumpul. Energi asal ini menembus pusaran di laut roh setan timur dan masuk ke dalam. Itu menembus segala sesuatu di dalam tanah roh iblis dan menyerbu ke gua kelima melalui formasi 9 naga. Pada saat ini, botol batu giok putih melayang di depan orang yang duduk di jembatan kayu dan tertutup kabut hitam mulai bergetar hebat. Sebuah suara datang dari kabut hitam. Cahaya hantu tiba-tiba bersinar dari mata orang di kabut hitam dan dia tiba-tiba mendongak. Sebuah pusaran hitam muncul, dan energi asalnya keluar dari pusaran ke arah botol batu giok. Itu bisa menarik kekuatan dari dunia luar. Suara pria di dalam kabut hitam itu dipenuhi dengan kejutan. Aku awalnya berpikir bahwa hanya 4 orang yang membutuhkan perhatian, tetapi tanpa diduga, ada yang lain. Gumaman datang dari kabut hitam, dan matanya menyala. Lengan kering mengulurkan dari botol putih dan tanpa ampun diperas. Energi asal yang bermuatan mulai runtuh dan menghilang dengan cepat. Sama seperti orang ini di dalam kabut hitam menghancurkan energi asal yang datang, bahasa dewa kuno Wang Lin bergema sekali lagi di gurun pasir hitam. Ambil jiwa alam semesta. Setelah dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah raungan ini dapat membelah dunia dan mengekstrak jiwa-jiwa gunung, langit berbintang dan alam semesta. Alam semesta tidak memiliki jiwa, tetapi mantra dewa kuno ini dapat menarik wasiat darinya. Ini adalah mantra dewa kuno yang sangat kuat, tetapi jumlah kekuatan yang ditampilkan tergantung pada kekuatan pengguna. Jika dewa kuno bintang 9 menggunakan Merit Spirit, mereka tidak hanya bisa mengekstraksi jiwa alam semesta, mereka bahkan bisa mengekstraksi beberapa hukum dunia dan menggunakannya untuk mengubah langit. Wang Lin bagaimanapun hanya di bintang 5, jadi dia tidak bisa melakukan semua ini. Namun karena dia adalah dewa kuno kerajaan, dia setidaknya bisa membuat gurun pasir hitam bergetar. Bayangan iblis di jembatan kayu baru saja menghancurkan energi asal saat botol giok putih mulai bergetar hebat. Seolah-olah kekuatan di dalamnya terus-menerus melepaskan kekuatan hisap dari dalam. Gabus hitam yang menghalangi mulut botol bergetar dan ditarik ke bawah seolah-olah akan tersedot ke dalam botol. Cahaya hantu meledak dari mata orang di dalam kabut gelap. Setelah dia mengatakan, curi jasa langit, meskipun energi asal yang dia panggil dari luar dihalangi, energi asalnya sendiri bercampur dengan kekuatan dewa kuno dan pergi ke tangannya. Saat energi asalnya pergi, garis putih muncul dari segel yang dibentuk oleh tangan Wang Lin. Ambil jiwa alam semesta. Lalu itu menyebabkan badai di dalam gurun pasir hitam. Saat banyak hembusan angin bersiul melalui padang pasir, gas hitam muncul di dunia dan mengembun menjadi garis hitam di hadapan Wang Lin. Kedua garis ini berpotongan dan membentuk ran berbentuk berlian. Ran ini melampaui apapun dari klan Tato. Itu sangat rumit sehingga orang akan merasa pusing hanya dengan melihatnya. Kumpulkan orde kuno, kenangan abadi. Saat Wang Lin mengatakan baris terakhir, ran berlian melepaskan cahaya hitam dan putih dan perlahan melayang ke depan. Saat melayang, ran berlian terus berkembang hingga tingginya lebih dari 10.000 kaki. Itu seperti dinding yang mencapai langit, dan terus mendorong ke depan.
Gemuruh bergema dan langit redup didorong kembali, bahkan pasir hitam di tanah didorong kembali. Seolah-olah pasir telah menghapus semua keberadaannya. Ran berlian raksasa bisa terlihat jelas dari mana saja di dunia. Saat bergerak maju, semua sebelum dihancurkan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi lelah. Tidak mudah baginya untuk menggunakan mantra ini dengan kekuatan dewa kuno saat ini, itulah sebabnya ia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa pertempuran ini akan menentukan apakah dia bisa pergi atau tidak, dia tidak akan menggunakannya. Meskipun pria bernama Ming Hai sekuat kultivator Nirvana Cleanser, mantra dan harta yang dia gunakan sangat mengguncang surga. Saat gemuruh bergema, pedang putih kecil itu didorong mundur dan himne pedang bergema di langit. Ming Hai yang sedang berjalan kembali ke menara gemetar dan berbalik. Saat dia melihat ran berlian yang perlahan mendekat, matanya bersinar terang. Aku tidak peduli apa identitasmu adalah dewa kuno atau kultivator Qi. Mampu menampilkan mantra seperti itu berarti kamu memenuhi syarat untuk melihat bentuk sebenarnya dari pedang yang diberikan oleh Kaisar Surgawi. Saat pria itu berbicara, dia menunjuk ke depan. Pedang putih kecil yang didorong mundur bergetar dan melepaskan energi pedang yang bisa menembus langit. Pada saat ini, seluruh langit ditutupi oleh bayangan pedang. Niat pedang kuno memenuhi dunia dan memancarkan aura kuno. Pedang kecil telah memanggil niat pedang kuno ini untuk turun di gurun pasir hitam. Saat niat pedang turun, berbagai sosok muncul di belakang bayangan pedang di langit. Ini adalah tokoh-tokoh orang kuno, dan mereka masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Kemudian pedang putih kecil berubah menjadi sinar putih yang menerpa ran berlian, dan sosok-sosok di langit mulai bergerak. Saat bergerak, mereka melepaskan energi pedang dalam jumlah besar. Pada saat ini, langit adalah dunia pedang. Di bawah pengaruh pedang putih, energi pedang itu mendekat pada ran berlian. Pedang kecil bergerak tercepat dan bertabrakan dengan ran berlian. Sejumlah besar riak mulai menyebar di seluruh ran, kemudian energi pedang dari langit turun. Seolah-olah banyak orang menggunakan berbagai taktik pedang yang memancarkan energi pedang, dan mereka menyatu bersama menjadi niat pedang mengerikan yang menembaki ran berlian. Ran berlian bergetar hebat. Ada gemuruh keras yang bergema saat bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Dia akan menderita serangan balik karena menggunakan mantra ini pada tingkat kultivasi saat ini. Coldness muncul di mata Wang Lin saat dia menatap ke depan. Bintang-bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno memasuki ran berlian. Ini menyebabkan ran berlian terus bergerak maju. Saat bergerak, semua pasir hitam telah dihapus dari tanah, mengungkapkan permukaan putih seperti cermin. Langit suram juga didorong menjauh, mengungkapkan permukaan putih seperti cermin. Niat pedang kuno dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh pedang putih kecil terpaksa mundur. Bahkan niat pedang kuno tidak bisa menghentikan mantra dewa kuno. Selain itu, pedang putih kecil ini tidak memiliki niat pedang kuno lengkap, hanya sebagian saja. Akibatnya, itu tidak bisa menahan. Mata Ming Hai mengungkapkan cahaya aneh saat dia tersenyum dan menatap ran berlian bersama dengan Wang Lin yang ada di belakangnya. Dia tertawa. Baik. Aku tidak berharap untuk melihat mantra semacam ini di tahun-tahun senjaku. Aku akan menjawab salah satu pertanyaanmu. Aku pikir hal yang paling ingin kamu ketahui adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Ini adalah lapisan pertama dari Gua Surgawi, dunia botol. Disinilah Kaisar Surgawi mengumpulkan energi spiritual surgawi untuk membentuk roh surgawi. Alasannya disebut dunia botol adalah karena seluruh dunia ini berada dalam botol. Botol ini adalah salah satu harta yang disempurnakan Kaisar Surgawi di tahun-tahun sebelumnya. Namun karena Kaisar Surgawi terluka parah, akal ilahinya runtuh. Akal ilahi yang mengandung asap gurun kesepian Kaisar Surgawi masuk dan membuat tempat ini menjadi gurun pasir hitam. Gas abu yang kamu alami dibentuk oleh mantra Kaisar Surgawi. Ada total 99 alam, dan masing-masing alam memiliki pasir hitam yang sama. Kamu dan temanmu dikirim ke dunia yang berbeda di sini. Selain itu, aku dapat memberitahumu bahwa mantra Kaisar Asap Gurun Kesepian dipahami melalui salah satu dari 9 lukisan gunung dan sungai, Asap Gurun Kesepian. Lukisan itu disegel dalam dunia botol ini. Jika kamu ditakdirkan, kamu bisa mengambilnya. Tentu saja, kamu harus membunuhku dulu. Ming Hai tertawa saat dia melompat maju dan cahaya hantu muncul di matanya. Dia menunjuk ke langit dan perlahan berkata, "Aku, Ming Hai, adalah roh dunia botol. Selain dari Fangzu yang diberikan Kaisar Surgawi kepadaku, aku juga memiliki mantra Kaisar Surgawi. Bakar surga." Ming Hai menunjuk ke langit dan tertawa, lalu nyala api 9 warna mulai membakar dari dalam tubuhnya. Api ini mengandung kirmizi, orani, merah, hijau, cian, biru dan ungu, bersama dengan hitam dan putih.
Api menembak ke langit bersama dengan jari Minghai. Langit diselimuti cahaya merah dan mulai menyala. Ini tidak berakhir. Saat cahaya merah memenuhi langit, warna-warna lain mulai bersinar. 9 api berwarna membanjiri langit, dan pada saat ini, api menyelimuti lautan. Bakar surga. Mantra ini yang menggunakan kekuatan membakar surga. Orang yang menciptakan mantra surgawi ini adalah King Lin. Gelombang panas turun dari langit. Saat langit terbakar, awan redup yang menutupi langit diganti dengan api tak berujung. Di bawah panas terik ini, pasir pada kelompok itu benar-benar runtuh. Butir-butir pasir hancur, dan dalam sekejap, gurun pasir hitam Wang Lin berubah menjadi neraka. Saat butiran pasir runtuh, mereka mulai meleleh karena panas yang menyerbu. Pasir hitam menjadi lautan hitam. Adegan mengejutkan ini menyebabkan Wang Lin terkesiap. Dia dekat dengan api, jadi dia segera merasakan gelombang panas memasuki tubuhnya. Kulitnya mulai pecah dan bahkan darah di tubuhnya berubah menjadi gas merah yang keluar dari pori-porinya. Hanya saja ini sudah mengejutkan. Namun Wang Lin segera menyadari bahwa sesuatu terjadi pada energi asalnya dengan cepat menghilang. Api yang menutupi langit tampak memanjang tanpa akhir. Selama ada langit, nyala api akan terus menyala. Suara letusan bergema di langit. Wang Lin samar-samar bisa melihat 9 naga api meraung di langit dan membakar dunia. Agar mantra surgawi memiliki nama, bakar surga. Itu pasti memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika bahkan langit bisa terbakar menjadi abu, tidak perlu menyebutkan semuanya di bawah langit. Ran berlian menyapu ke depan dan mendorong pasir meleleh. Api di langit tampaknya didorong oleh ran berlian. Namun dalam sekejap, nyala api yang lebih intens menyelimuti langit. Saat langit terbakar, seolah-olah langit juga mencair. Sejumlah besar api jatuh dari langit, dan setiap kali gumpalan api jatuh, bumi akan bergetar. Semakin banyak api jatuh, dan semuanya terbakar sebelum ran berlian. Gelombang panas yang pekat dan gas hitam menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Pada saat ini tawa Minghai menggema di seluruh dunia. Kekuatan yang membakar langit, menjadi mantra surgawiku dan menghancurkan segalanya. Saat suara Minghai bergema, api di langit tiba-tiba berkumpul dan menyapu ke arah ran berlian. Ada 9 warna dalam nyala api ini. 9 api berwarna turun dan mulai melingkari ran berlian. Semakin banyak api turun, bahkan tanah mulai terbakar. Seolah-olah gurun pasir hitam telah berubah menjadi api neraka yang ingin melahap Wang Lin dan ran berlian. Wang Lin sudah kehilangan terlalu banyak energi asal. Wajahnya pucat saat dia duduk di atas ran berlian. Namun dengan dampak dari api, pembakaran langit, dan api yang turun, ran berlian di bawahnya hancur. Sementara itu runtuh, mata Wang Lin menyala dan lengannya membentang. Energi asal yang tersisa di tubuhnya dikirim tanpa ampun untuk menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini menyebabkan ran berlian yang hancur tersebar ke segala arah. Meskipun ran telah hancur, masih mengandung kekuatan dewa kuno. Saat berhamburan, seolah-olah badai meledak di lautan api ini. Saat badai ini menyebar, ia mendorong kobaran api. Namun ini hanya sementara. Setelah badai menghilang, nyala api akan kembali dan membakar semuanya. Menggunakan jendela di mana api didorong menjauh, Wang Lin mengabaikan keringat yang menutupi tubuhnya dan kabut merah itu adalah darahnya yang keluar dari pori-porinya dan membuka tasnya. Matanya merah saat dia berteriak, "Kereta pembunuh dewa!" Dalam sekejap, cahaya 5 warna terbang keluar dari tas Wang Lin dan berubah menjadi kupu-kupu 5 warna. Kupu-kupu 5 warna mengepakkan sayapnya dan bubuk 5 warna muncul. Wang Lin menunjuk ke arah Minghai di balik lautan api. Kupu-kupu 5 warna bergerak maju. Angin tak kasat mata yang bisa menghancurkan semua kekuatan hukum meledak di reruntuhan gurun pasir hitam ini. Saat kupu-kupu 5 warna muncul, kabut di sekitar Minghai terkena hembusan angin dan tertiup angin. Saat kabut menghilang, baju besi abu dan sosok tegak di dalam baju besi itu terungkap. Melihat kupu-kupu 5 warna, ada jejak kebingungan di mata Minghai. Dia sepertinya sudah menyerah saat melawan saat dia menatap kupu-kupu itu dengan kerasukan. Saat kupu-kupu 5 warna bergerak maju, ia mengepakkan sayapnya. Sebagian kecil baju besi Minghai hancur berkeping-keping dan didorong kembali. Saat kupu-kupu 5 warna terus bergerak maju, ia terus mengepakkan sayapnya. Keributan berlanjut dan baju besi Minghai mulai hancur seperti orang gila. Sejumlah besar retakan muncul di helmnya sampai jatuh dari wajahnya. Ini menunjukkan rambutnya yang hitam dan kasar dan wajahnya yang cekung. Dia adalah seorang pria parubaya yang sudah tua. Ada bekas luka di alis kanannya. Semburan gas hitam datang dari fragmen dan terus memasuki kepala Minghai. Minghai menarik pandangannya dari kupu-kupu dan matanya mengungkapkan cahaya hantu. Dia menyentuh bekas luka di dahinya dan bergumam, "Aku masih belum mati." Tubuhnya berkedip dan dia menyerang Wang Lin.
Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Api di daerah itu sepertinya sudah gila, seolah-olah sedang dipanggil. Mereka melahap ran berlian yang hancur dan bergegas. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin saat dia menyerbu keluar dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia menggigit ujung lidahnya untuk meludahkan panah darah, dan tangan kanannya menggunakannya untuk menggambar ran darah yang mendarat di kupu-kupu 5 warna. Setiap kereta perang memiliki 5 segel. Setelah kereta ketiga diaktifkan, itu berubah menjadi kepompong yang melahirkan kupu-kupu ini. Namun masih ada 5 segel pada kupu-kupu ini. Hanya dengan melepaskan kelima segel, aku dapat mengendalikan kereta ini dan menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta yang diciptakan oleh Master Tianbao yang dapat membunuh para dewa. Berubah menjadi kupu-kupu bisa dianggap sebagai segel pertama. Sekarang segel kedua, lepaskan. Panah darah Wang Lin mendarat di kupu-kupu, menyebabkannya bergetar hebat. Saat bergetar, warna keenam dengan cepat muncul. Ming Hai dengan cepat bergerak maju, melambaikan tangannya, yang ditutupi api. Setelah dia mendekati Wang Lin, dia melambaikan tangannya dan api muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Wang Lin memanggil Tungku Dewa Kuno. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang Ming Hai. Dinginnya terlintas dalam tatapannya dan tangannya menekan punggung Ming Hai. Wither Daopair muncul dalam sekejap. Saat niat jahat memenuhi daerah itu, cahaya abu bersinar di kaki Ming Hai. Ming Hai mengungkapkan senyum suram. Dia membuka tangannya dan energi surgawi iblis melonjak keluar. Itu menciptakan gelombang kejut yang cepat menyebar. Cahaya abu di bawah kakinya dengan cepat menghilang dan gelombang kejut yang kuat mengejar Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tetapi pada saat yang sama, dia meludahkan panah darah lain ke kupu-kupu tidak jauh dari sana. Segel ketiga, lepaskan. Membuka 3 segel adalah batas Wang Lin. Kupu-kupu bergetar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kupu-kupu 7 warna. 7 warna menyala, membuat kupu-kupu lebih cantik. Dengan kepakan sayapnya, bubuk 7 warna muncul di depan Wang Lin dan dengan lembut melayang ke depan. Ming Hai berbalik dan melambaikan tangannya, menyebabkan lautan api menyerbu Wang Lin sekali lagi. Lautan api hanya 1000 kaki jauhnya dan akan segera mencapai Wang Lin. Gelombang panas bertiup pada Wang Lin, dan kulitnya menjadi lebih retak, tetapi tidak banyak kabut darah yang keluar. Wang Lin merasa pusing sekarang karena kehilangan banyak darah. Bahkan jiwa asalnya telah menjadi lemah. Tetapi karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak rusak. Setelah semua, baju besi ini berasal dari dewa kuno bintang 8, dan tubuh Wang Lin bintang 5. Bahkan Ming Hai dikejutkan oleh ini. Dia menyeringai saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke bumi. Lalu tangannya meraih kekosongan. Tiba-tiba, semua pasir yang telah meleleh menjadi cairan hitam mulai berkumpul di tangan Ming Hai. Pada saat ini, kupu-kupu 7 warna mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mendekati Ming Hai. Bubuk 7 warna membentuk badai yang diarahkan ke Ming Hai. Mata Ming Hai berbinar. Dia mengambil cairan hitam yang telah terkumpul di tangan kirinya dan melemparkannya ke atas. Cairan hitam terlempar ke udara dan membentuk penghalang pelindung. Namun tepat saat penghalang cairan hitam terbentuk, kupu-kupu 7 warna melewati badai dan menembus penghalang. Ini menyebabkan cairan hitam didorong kembali ke Ming Hai bersama dengan badai. Pada saat ini, api kurang dari 500 kaki jauhnya. Pada saat krisis ini, Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia muncul di belakang Ming Hai dalam sekejap. Tangan kanannya dengan cepat menunjuk ke depan. Ming Hai mengerutkan kening dan energi surgawi iblis di dalam tubuhnya meletus sekali lagi. Namun tepat saat akan meletus, ada sedikit rasa dingin di mata Wang Lin saat dia berteriak, "Berhenti!" Kali ini, dia tidak ingin menyerang untuk menyakiti Ming Hai, tetapi untuk membingungkannya sehingga dia bisa menemukan kesempatan terbaik untuk menggunakan mantra stop. Dengan satu kata, seolah-olah utas yang tak terhitung telah melilit Ming Hai, dan dia tiba-tiba berhenti sejenak. Tidak termasuk tubuh dewa kuno Wang Lin, dia hanya seorang kultivator Nirvana Scryer pertengahan tahap puncak. Untuk menggunakan mantra stop melawan surgawi pada tahap Nirvana Cleanser berarti bahwa dia akan menderita serangan balik, tetapi dia tidak peduli lagi. Saat tubuh Ming Hai berhenti, badai 7 warna tiba. Itu tidak menyerang tubuh Ming Hai, tetapi di bawah kendali Wang Lin, itu dibebankan ke luka di alis kanan Ming Hai. Seluruh badai 7 warna memasuki luka. Raungan panik datang dari mulut Ming Hai. Dia memegang kepalanya saat dia mulai berjuang seperti orang gila dan dengan cepat mundur. Wang Lin tidak mengejar tetapi menarik semua hartanya. Saat mantra membakar langit muncul, dia sudah menarik semua jiwa untuk Magic Arsenal dan cap penyegelan surgawi. Setelah melakukannya, ia langsung menuju menara hitam. Pada saat ini, api dari membakar langit datang ke Wang Lin dari segala arah. Di bawah gelombang panas, pakaian Wang Lin terbakar,
Tetapi sinar cahaya biru datang dari mata kanannya dengan cepat memadamkan api. Dia mengepalkan giginya dan tungku dewa kuno muncul sekali lagi dan menggerakkannya maju 1000 kaki dalam sekejap. Lalu dia melangkah ke menara hitam. Alasan dia memasuki menara hitam adalah karena saat api membakar dunia dan mencairkan gurun pasir hitam sampai tidak ada yang tersisa, menara hitam tidak bergerak sama sekali dan tidak ada api yang masuk ke dalam. Namun nyala api itu terlalu cepat. Hampir pada saat Wang Lin berjalan ke menara, nyala api menyapu. Gelombang panas dari api menghantam punggung Wang Lin. Wang Lin hanya merasakan sakit dari punggungnya, dan panas langsung memasuki tubuhnya. Untungnya, ini hanya sisa panas, jadi tidak terlalu banyak. Dia mengambil pil dalam jumlah besar dan menelannya. Kemudian dia melihat kembali ke kejauhan dan melihat lautan api di mana-mana. Gurun pasir hitam tidak ada lagi dan langit sekarang menjadi kekosongan yang kadang-kadang akan mengungkapkan permukaan putih, seperti cermin. Jeritan menyakitkan Minghai datang dari kejauhan. Dia memegangi kepalanya dan terus mengaum. Wang Lin bisa dengan jelas melihat cahaya 7 warna di alis kanan Minghai. Cahaya 7 warna melintas seolah ingin menutup ini. Namun sama seperti luka di alis kanannya disegel, fragmen hitam di bekas luka dikelilingi oleh gas 7 warna. Ini memotong aliran energi iblis, dan matanya memasuki trans seolah-olah dia terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Namun wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat permukaan putih seperti cermin di atasnya, dan mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Kaisar Surgawi, Minghai telah tidak setia. Karena keserakahan sendiri, aku berubah menjadi iblis. Aku pantas mati. Dengan senyum sedih, api yang tak berujung melonjak dan melilitnya. Setelah api menghilang, orang itu berubah menjadi abu, hanya menyisakan kupu-kupu 7 warna. Itu terbang melalui lautan api dan kembali ke sisi Wang Lin. Setelah menyaksikan semua ini, Wang Lin merenung. Samar-samar dia punya ide tentang apa yang terjadi. Setelah menghela nafas, dia memperhatikan bahwa nyala api tidak masuk ke menara. Kemudian dia mulai memeriksa menara ini. Setelah waktu yang lama, matanya menyala dan dia membuka tasnya. Kepala yang dia ambil beberapa saat yang lalu melayang di depannya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya yang aneh dan dia bergumam. Aku tidak berpikir neter panduan akan berguna di tempat ini. Orang-orang ini semua memiliki energi iblis. Jika aku menggunakannya sebagai panduan, aku akan dapat membuka bagian untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kepala semua runtuh. Lalu membentuk segel dan semuanya bergabung bersama, untuk membentuk pusaran merah gelap. Bagian secara bertahap dibuka di depan Wang Lin. Hah? Mata Wang Lin menyipit dan dia melihat ada sesuatu yang salah. Saat pusaran itu berputar, energi iblis yang lebat keluar dari dalam. Tepat pada saat ini, dia mendengar ledakan. Itu terdengar seperti pusaran yang baru saja pecah di suatu tempat. Wang Lin melihat ke dalam dan terkejut. Dia melihat aula besar yang dipenuhi energi iblis. Ada tahta besar di aula itu, dan seseorang duduk di atasnya. Wang Lin awalnya bermaksud meminjam kekuatan Nether Guide untuk membuka jalur keluar botol. Namun saat energi jahat menyerbu pusaran dari sisi lain, Nether Guide lepas kendali. Energi iblis begitu padat sehingga Wang Lin segera mundur saat dia merasakan itu. Ada sedikit keterkejutan dalam ekspresi suramnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Nether Guide, dan dia tidak berharap terowongan mengarah ke tempat seperti itu. Dalam pengalamannya, iblis yang tersebar menyebarkan energi yang paling jahat, diikuti oleh Minghai, tetapi energi iblis dari keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan energi iblis yang berasal dari sisi lain pusaran. Energi iblis dari pusaran itu sangat murni. Itu adalah energi iblis ekstrim yang bisa menjadi leluhur dari semua energi iblis. Secara khusus, orang yang duduk di atas tahta di aula misterius membuat kulit kepala Wang Lin gatal, dan hatinya bergetar hanya dari satu pandangan. Pada saat ini, Wang Lin hanya bisa mendengar detak jantungnya semakin cepat, dan bahkan napasnya berhenti. Dia tidak ragu untuk segera memotong Nether Guide, dan pusarannya mulai runtuh. Saat pusaran itu runtuh, bayangan puluhan orang yang terbunuh oleh Wang Lin muncul. Mereka menatap Wang Lin dengan tatapan ganas dan mengeluarkan ratapan hantu. Seolah-olah mereka ingin keluar dari pusaran dan melahap Wang Lin. Sosok yang duduk di atas tahta perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan berlumpur perlahan muncul dari dalam kabut. Itu menembus pusaran yang runtuh dan jatuh di tubuh Wang Lin. Mata yang kacau tiba-tiba menjadi fokus. Saat mata sosok misterius itu menjadi fokus, cahaya biru muncul dari mata kanan Wang Lin dan dia mundur tanpa ragu. Perisai cahaya biru segera muncul di depannya. Tepat pada saat ini, sosok misterius di atas tahta mengangkat tangannya. Dia memegang sesuatu di tangannya, dan dia melemparkannya. Sinar cahaya kuning melesat ke pusaran yang runtuh. Saat cahaya kuning memasuki pusaran,
Itu menyebabkan gemuruh yang keras dan membuat pusaran jatuh lebih cepat. Saat cahaya kuning menembus pusaran hancur. Lusinan bayangan ganas mengeluarkan teriakan sebelum meledak menjadi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang secara instan. Lampu kuning keluar dari pusaran dan langsung mendarat di perisai cahaya biru. Namun itu langsung melewati perisai seolah-olah itu adalah inkorporeal dan mendekat pada wajah Wang Lin dalam sekejap. Sinar kuning berhenti hanya 3 inci dari Wang Lin. Pada saat ini, pusaran menghilang dan kedamaian kembali ke menara hitam. Namun keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Mencermati cahaya kuning, dia melihat kristal berbentuk berlian di dalamnya. Setelah mundur beberapa langkah, Wang Lin memiliki ekspresi suram dan tidak pasti. Setelah merenung dalam waktu lama, dia mengulurkan tangan dan kristal itu terbang ke tangannya. Aku tidak salah menggunakan Nether Guide, tapi mantra kuat lain mengganggu. Itu membuatku kehilangan kendali terhadap Nether Guide dan menuntunku ke suatu tempat yang aku tidak tahu. Wang Lin memandangi kristal di tangannya. Mengingat kecerdasannya, dia hanya merenung sejenak sebelum dia mengerti. Orang misterius itu mungkin mengganggu Nether Guide-ku. Sangat disayangkan aku tidak bisa melihat penampilannya karena kabut gelap. Jelas dia melakukan itu untuk memberiku kristal. Mata Wang Lin menyala dan dia mengerutkan kening. Gua Kaisar terlalu misterius. Ada terlalu banyak hal yang hanya bisa dia duga dan tidak mendapatkan jawaban nyata. Apakah itu sosok misterius King Lin? Wang Lin merenung dan bergumam, apa tujuannya untuk memberi saya kristal ini? Menatap kristal itu, Wang Lin tidak menyebar akal ilahi untuk memindai itu. Sebagai gantinya, dia meletakkannya di samping, mundur beberapa langkah, dan duduk untuk berkultivasi. Tubuh fisiknya terluka dan dia kehilangan sebagian besar darahnya, membuatnya merasa pusing. Yang benar-benar membuatnya merasa bahaya adalah bahwa ia tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa di tubuhnya. Jika ini semua, situasinya tidak akan begitu serius. Tetapi bahkan energi asal surgawi di dalam tubuhnya hampir habis. Aku telah mengkonsumsi terlalu banyak energi asal surgawi yang diberikan saudara King Sui. Aku harus mencari cara untuk mengisinya sesegera mungkin. Jumlah bahaya dalam pertempuran ini adalah sesuatu yang jarang aku temui dalam hidupku. Berpikir tentang mantra surgawi yang digunakan Ming Hai, Wang Lin tidak bisa menahan rasa takut. Dia melihat keluar menara dan melihat api yang menutupi dunia. Meskipun dia tidak bisa merasakan panas dari dalam menara, ketika dia melihat keluar, penglihatannya terdistorsi oleh gelombang panas. Seolah-olah penglihatannya terbakar menjadi debu, jadi dia tidak bisa melihat jauh. Aku ingin tahu bagaimana keadaan dan yang lain lakukan. Wang Lin menghela nafas. Dia ada di dalam menara, dan segala sesuatu di luar tertutup api. Setelah merenung dalam waktu yang lama, pil yang ditelan Wang Lin mulai menunjukkan efeknya dan luka fisiknya berangsur-angsur sembuh. Lalu dia membuka tasnya dan cahaya putih susu muncul di tangannya. Ada energi asal surgawi yang sangat murni di dalam cahaya putih susu ini. Jiwa asal Xuan Bao terhormat sekarang memiliki kegunaannya. Wang Lin menempatkan bola cahaya di depan hidungnya dan menghirup. Kemudian 2 untai energi asal surga berasal dari bola cahaya dan memasuki lubang hidung Wang Lin, membuat jalan mereka ke tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. Energi asal surgawi di tubuhnya telah dipulihkan dan bahkan meningkat sedikit. Namun Wang Lin tahu dia tidak bisa menyimpan terlalu banyak energi asal surgawi di dalam tubuhnya. Jika tidak, ini dapat menyebabkan domainya hilang. Kemampuan pemulihan pasif Dewa Kuno sangat kuat, jadi hanya dalam beberapa hari, semua lukanya telah menghilang. Bahkan perasaan pusingnya hilang. Namun masalah yang dihadapi Wang Lin sekarang adalah memulihkan energi asalnya. Itu tidak akan menjadi masalah bagi Wang Lin untuk memulihkan energi asal jika dia di luar. Dengan kultivasinya, ia dapat dengan mudah menyerap energi asal dunia saat ia berkultivasi. Namun setelah beberapa hari kultivasi, pemulihan energi asalnya sangat lambat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tidak ada banyak energi asal di gurun pasir hitam. Energi asal yang tersisa semuanya menyatu dengan api yang tak ada habisnya di luar. Akibatnya, akan sulit bagi Wang Lin untuk menyerapnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berdiri dan melihat kristal kuning tidak jauh dari sana. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya dan tiba di sebelah jendela dan melihat keluar menara. Api masih menutupi penglihatannya, dan suara berderak datang dari langit. Permukaan putih cermin itu ditutupi oleh asap hitam dari api yang menyala. Dari kejauhan, seluruh langit tertutupi oleh awan gelap yang pekat. Aku tidak dapat memulihkan energi asal, jadi kultivasiku tidak dapat mencapai puncaknya, yang berarti aku tidak bisa sembarangan menjelajahi kristal kuning itu atau meninggalkan menara hitam. Sementara Wang Lin sedang berkultivasi, akal ilahinya menyebar ke seluruh menara hitam,
tetapi dia menemukan tidak ada yang abnormal. Sementara dia merenungkan, dia melihat api yang lebat di luar menara dan mulai menghitung. Kemudian dia mengepalkan giginya dan mengambil satu langkah di luar menara hitam. Dengan satu langkah, Wang Lin mendarat di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, kobaran api sepertinya memperhatikan dia. Itu segera menyerangnya untuk melahapnya. Mata Wang Lin menyala dan dia mengulurkan tangan. Sebagian dari nyala api ditangkap olehnya, dan pada saat itu juga, dia mundur kembali ke menara hitam. Saat dia memasuki menara hitam, api tiba dan seluruh menara dimakan oleh api. Setelah waktu yang lama, api berangsur-angsur mereda dan mundur seperti gelombang. Wajah Wang Lin pucat saat dia duduk di lantai menara. Di tangan kanannya ada nyala seukuran kedelai, mengeluarkan panas yang kuat. Celah mulai muncul di tangan Wang Lin. Menatap api, mata Wang Lin menjadi merah. Di depan cahaya nyala api, dia mengungkapkan pandangan yang tidak pasti. Wang Lin sedang berjuang dengan pilihan yang sulit sekarang. Setelah 7 menit, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Meskipun nyala api ini berbahaya, tidak terlalu banyak. Aku sudah melakukan beberapa perhitungan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada gunanya ragu tentang hal ini, jadi sebaiknya aku mencobanya. Wang Lin memukul tubuhnya dengan tangan kanannya dan tasnya terbang ke sudut. Kemudian dia menempatkan beberapa batasan di atasnya. Setelah menarik napas dalam, ia membawa api ke mulutnya dan menelannya tanpa ragu. Saat api memasuki tubuhnya, panas yang hebat meletus di dalam dirinya. Panas dari nyala api tidak terbayangkan, dan pada saat ini tubuh Wang Lin memerah. Dia membuka mulutnya dan raungan menyakitkan bergema dari dalam menara. Pada saat yang sama sejumlah besar api keluar dari pori-porinya dan pakaiannya langsung menjadi abu. Api meluas keluar dan menutupi semuanya dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin. Sejumlah besar keringat langsung berubah menjadi gas putih yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Pada saat ini dia merasa seperti telah melahap batu bara yang terbakar. Karena armor kulit dewa kuno, jiwa asalnya tidak terluka. Namun energi asalnya yang tersisa tampaknya berintegrasi dengan api dan membakar tubuh Wang Lin. Wang Lin menanggung rasa sakit yang hebat. Setelah nyala api terintegrasi dengan energi asalnya, ia mulai bergerak ke arah jiwa asalnya. Hanya dengan membiarkannya memasuki jiwa asalku, aku bisa benar-benar menyerap energi asal di dalam. Setelah membuat beberapa perhitungan, ketegasan mengisi matanya. Dia menunjuk dadanya dan armor kulit dewa kuno meninggalkan jiwa asalnya dan terbang keluar. Tanpa armor kulit dewa kuno, energi asal di dalam nyala api memasuki jiwa asalnya.